Luna, kamu ngapain sih teriak-teriak gak jelas? Bikin malu aja. Cepet minggir, aku mau berangkat kerja. Kamu mau berangkat kerja sekarang sayang? Hati-hati ya di jalan. Nanti malam kamu mau makan apa? Jangan pegang-pegang aku, baju aku jadi kusut. Urus aja tuh lantai yang kotor. Kok kamu ngomongnya gitu sih Egi? Aku kan cuma mau pamitan baik-baik sama kamu sebagai istri. Halo, udah gak usah banyak ngeluh. Aku berangkat kerja dan jangan telepon aku kalau nggak penting. Anak gadis kesayangan ibu ini makin hari makin pinter aja di sekolah. Pertahankan terus prestasi kamu ya Luna, supaya nanti kalau udah lulus SMA bisa lanjut kuliah jadi sarjana. Pasti dong ibu. Luna kan mau jadi anak kebanggaan ayah sama ibu. Lagian buat apa mikirin pacar-pacaran kalau masa depan Luna kan masih panjang. Bagus kalau pemikiran kamu begitu nak. Perempuan hebat itu harus punya pendirian kuat dan ilmu pengetahuan yang luas. Jangan sampai tergoda sama gombalan cowok ya. Iya ayah, Luna bakal selalu ingat pesan ayah sama ibu. Pintarnya anak gadis ibu. Ya udah sana bersih-bersih dulu sebelum maghrib. Ih, kamu tahu nggak sih, Egi itu perhatian banget orangnya. Dia nyemangatin aku terus tahu sebelum sekolah. Luna, sadar dong, pesan manis kayak gitu nggak bisa ngejamin masa depan kamu. Kamu itu masih kelas 2 SMA. Jangan karena baru kenal cowok terus kamu jadi buta gini. Kamu ini kenapa sih Hana? Selalu aja begitu kalau aku lagi bahagia. Egi itu udah mapan, punya kerjaan tetap, dan janji bakal bahagiain aku. Aku udah capek belajar terus, mau nikah sama Egi aja. Astagfirullahaladzim, Luna, jangan ngomong sembarangan. Ibu sama bapak banting tulang biar kamu bisa sekolah tinggi, bukan buat nikah muda. Pernikahan itu bukan cuma soal cinta-cintaan. Ibu sama Hana tuh sama aja ya. Gak ada yang mau dukung keputusan aku. Pokoknya aku mau bertekad besok aku mau keluar dari sekolah dan menikah sama Egi. Jangan nak, masa depanmu masih panjang. Kalau kamu nggak mau dengerin kami, awas ya kalau kamu nyesel. Iya, pulang aja sana kalau nggak mau dukung aku. Toh hidup ini aku yang jalani, bukan kalian. Ada apa ini bu? Kenapa menangis di kamar Luna? Ya Allah Gusti, ayah, Luna bener-bener udah hilang akal. Tadi dia teriak-teriak mau berhenti sekolah cuma gara-gara mau nikah sama si Egi. Dia udah gak peduli lagi sama masa depan. Astagfirullahaladzim, berani sekali kamu Luna mengambil keputusan nekat tanpa restu dan izin kami sebagai orang tua. Selama ini kita banting tulang kerja pagi sampai malam biar kamu jadi anak berpendidikan tinggi, bukan malah berhenti sekolah begini. Alah, udah keluar aja kalian semua dari kamar aku. Aku nggak mau dengar ocehan apa-apa lagi dari kalian. Halo sayang, iya aku baik-baik aja kok. Tadi sempet adu mulut sedikit sama ibu dan Hana gara-gara mereka nggak dukung rencana kita. Tapi kamu tenang aja ya, besok pagi aku pasti urus surat keluar sekolah demi kamu. Baguslah kalau kamu udah milih sayang. Jangan pedulin omongan orang rumah, fokus aja sama masa depan kita berdua. Iya sayang, aku pegang janji kamu. Sampai ketemu besok pagi ya. Luna, saya dengar dari wali kelas kamu ngotot mau berhenti sekolah. Apa kamu benar-benar sadar sama keputusanmu itu? Masa depan kamu masih panjang, nak. Maaf pak, saya udah pikirkan hal ini dengan matang-matang bersama calon suami saya. Saya ingin fokus mengurus rumah tangga. Ijazah SMA itu bakal paling berharga buat anak perempuan di zaman sekarang. Keputusan saya udah bulat pak. Saya nggak akan mengubah pikiran saya sedetik pun.
Baiklah, kalau itu memang pilihan kamu, silakan tanda tangi bagian bawah surat ini dan jangan pernah menyesali jalan hidup kamu yang sudah kamu pilih. Terima kasih atas izinnya, Pak. Kami pamit keluar dulu ya. Sayangku, kamu beneran udah siap kan buat ninggalin tempat ini dan mulai hidup baru bareng aku? Aku sebenarnya deg-degan, tapi demi kamu aku udah bulatkan tekad buat putus sekolah, sayang. Udah tenang aja, aku ini cowok mapan dan bertanggung jawab. Yuk, kita mulai hidup baru bersama. Iya, yuk kita berangkat. Aduh, kasihan banget kamu Luna. Masih muda tapi sekarang nasibnya cuma jadi ibu rumah tangga yang kerjaannya tiap hari megang sapu. Dulu dibilangin sama orang tua malah ngeyel kabur nikah muda. Sekarang rasain deh akibatnya. Tolong ya, Bu, jangan ikut campur hidup saya. Rumah tangga aku itu baik-baik aja kok. Dinasehatin malah ketus begitu. Lihat aja nanti kalau suami kamu bosan dan ninggalin kamu, baru tahu rasa kamu. Jangan doain kami yang jelek dong, Bu. Suami aku itu sayang banget tahu sama aku dan kerja banting tulang juga buat keluarga kami. Luna, kamu ngapain sih teriak-teriak gak jelas? Bikin malu aja. Cepet minggir, aku mau berangkat kerja. Kamu mau berangkat kerja sekarang, sayang? Hati-hati ya di jalan. Nanti malam kamu mau makan apa? Jangan pegang-pegang aku, baju aku jadi kusut. Urus aja tuh lantai yang kotor. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Egi? Aku kan cuma mau pamitan baik-baik sama kamu sebagai istri. Halo, udah gak usah banyak ngeluh. Aku berangkat kerja dan jangan telepon aku kalau nggak penting. Ya Allah, kenapa sikap Egi berubah jadi sekasar ini sekarang? Padahal dia janji bakal memperlakukan aku seperti ratu. Tapi kenapa tiap hari rasanya malah makin dingin dan acuh tak acuh begini? Duh, Mbak Luna, sabar banget ya punya suami yang tabiatnya jadi ketus begitu setiap hari. Kemarin-kemarin pas suami Mbak pergi kerja juga kelihatan buru-buru. Terus gak pernah mau diajak ngobrol santai sama istrinya. Jelita, gak apa-apa kok. Egi itu cuma lagi stres mikirin beban target pekerjaan di kantornya. Makanya agak gampang emosi akhir-akhir ini. Rumah tangga kami itu baik-baik aja kok. Gak seperti yang diomongin orang-orang di luar sana. Ya mudah-mudahan beneran cuma karena urusan kantor ya Mbak. Tapi jujur, warga di sini tuh udah pada sering kasihan lihat Mbak yang masih muda tapi kerjanya cuma kuras tenaga di rumah kontrakan sempit ini. Sementara suami kamu selalu kelihatan pergi kerja bareng cewek lain tahu. Maksud kamu apa ngomong begitu? Jangan ikut-ikutan sebar gosip gak jelas ya kayak Bu RT tadi. Egi itu suami yang setia dan gak mungkin tahu berani berkhianat di belakang aku. Astaga Mbak Luna, saya kan cuma ngasih tahu sebagai tetangga dan sesama perempuan biar Mbak lebih peka sama keadaan sekitar. Kok malah disangka sebar gosip? Terserah Mbak deh kalau nggak mau diingetin. Orang-orang di lingkungan ini memang suka banget ya cari-cari celah buat hancurkan ketenangan rumah tangga aku. Wah, Egi, proyek kantor yang baru aja kita tanda tangani ini benar-benar jadi langkah yang besar buat divisi kita. Aku salut sama kerja keras kamu. Justru aku yang harusnya berterima kasih karena kehadiran kamu di tim ini bikin semua pekerjaan jadi terasa ringan dan menyenangkan. Tapi serius deh, aku senang banget bisa kerja sama partner yang sepadan soal apa aja, nggak kayak seseorang. Maksud kamu siapa Yuni? Kamu lagi nyindir seorang nih.
Maksud aku, jelas orang-orang yang dari awal sudah salah ambil langkah hidup, membuang potensi diri demi hal-hal yang akhirnya bikin mereka mandek dan gak punya wawasan luas. Kalau saja dulu kamu gak salah pilih pendamping hidup, mungkin karir kamu sekarang sudah melesat jauh lebih tinggi tanpa harus terbebani siapa-siapa di rumah. Oh, kamu jangan ngomong begitu Yuni. Dulu kan aku hilaf karena terbuai rasa penasaran masa muda. Mana sempat mikir panjang soal masa depan karir atau level pendidikan. Kalau tahu akhirnya bakal kerepotan sendiri, punya istri yang kuper dan gak nyambung diajak diskusi kerja berat, jujur aja aku pasti bakal berpikir 1000 kali lipat sebelum memutuskan nikah dulu. Makanya penyesalan itu selalu datang belakangan, Egi. Tapi untung banget sekarang takdir mempertemukan kita di kantor yang sama. Kamu itu lelaki cerdas, karismatik, dan punya masa depan yang cemerlang. Sangat disayangkan kalau harus terseret jatuh ke bawah cuman karena salah urus rumah tangga. Kamu butuh seseorang yang selevel, yang bisa diajak mikir maju buat investasi dan strategi perusahaan ke depannya. Kamu bener Yuni, cuma kamu satu-satunya rekan kerja yang paling ngertiin jalan pikiran aku selama ini. Rasanya tiap detik waktu kerja di kantor bareng kamu tuh jauh lebih berharga dan menyenangkan ketimbang harus buru-buru pulang ke rumah. Kalau begitu, kenapa harus ragu buat ambil keputusan tegas demi kebahagiaan hidup kamu, Egi? Hidup itu cuma sekali, jangan sampai dikorbankan cuma buat orang yang salah. Kamu tenang aja Yuni, aku bakal segera urus semuanya perlahan-lahan biar hidup aku nggak terus-terusan tersiksa sama masa lalu yang salah jalan itu. Cobain deh menu andalan restoran ini Yuni, rasanya enak banget loh. Enak banget rasanya. Kalau tiap hari makan siang bareng kamu gini terus, betah deh kayaknya. Kalau begitu nanti malam kita lanjut diskusi berdua lagi biar nggak ada yang ganggu waktu kita. Luna, tolong kamu lihat baik-baik foto yang ada di HP ini. Jangan terus-terusan nutup mata dari kenyataan yang pahit. Apa sih Hana? Kamu jangan percaya sama gosip murahan tetangga dong. Itu cuma foto editan orang iseng yang mau ngerusak hubungan aku sama suami aku. Ini bukan editan Luna, warga sendiri yang lihat langsung kalau Egi itu sering banget jalan berdua sama perempuan ini. Cukup Hana, kamu itu sahabat aku, harusnya percaya dong sama aku. Egi itu sibuk kerja cari duit, bukan main-main sama perempuan lain. Aku mau ngomong begini karena aku sayang sama kamu Luna. Kamu udah korbanin masa depan kamu demi dia. Kamu egois Hana, kamu cuma iri karena aku udah nikah duluan kan. Suami aku itu nggak mungkin berkhianat sama aku. Luna, aku mohon sadar, suatu saat nanti kamu bakal nangis darah kalau nggak percaya sama aku. Kalau kamu masih mau nuduh suami aku, lebih baik kamu jangan pernah datang lagi ke rumah aku. Loh, itu kan suara Yuni. Katanya lembur ngerjain dokumen kantor sendirian. Tapi kok di dalam ada suara perempuan sih? Kamu ini bisa aja bikin aku betah lembur malam-malam Yun. Untung ada kamu. Iya dong, makanya jangan sering-sering di rumah terus sama istri kamu yang gak nyambung itu. Jadi ini alasan kamu selalu pulang malam dan bilang lembur selama ini, Egi. Oh, Luna, kamu ngapain datang ke kantor tanpa ngabarin aku? Bikin kaget aja. Aku cuma mau antar bekal makanan kesukaan kamu, tapi ternyata aku malah disuguhi pemandangan menjijikan kayak gini. Mbak Luna, tolong jangan salah paham dulu. Kita berdua cuma lagi diskusi, nggak ada maksud apa-apa. Diam ya kamu perempuan murahan. Jangan coba-coba cuci tangan kamu di depan aku. Oh, udah gak usah bikin malu Luna. Kelakuan kamu yang suka ngamuk-ngamuk begini nih yang bikin aku muak. Kamu tega, Egi. Aku udah berkorban segalanya buat kamu, tapi ini alasannya kamu kasih. Kalau kamu mau tahu kenapa aku cari kenyamanan di luar, itu karena kamu emang gak pernah bisa ngertiin aku.
Jahat kamu, Egi. Setelah semua pengorbanan besar yang aku berikan, rela putus sekolah demi hidup susah bareng kamu. Ini balasan yang kamu kasih. Kenapa kamu malah nyalain aku? Kamu sendiri yang dulu keras kepala, milih putus sekolah. Sekarang kamu ungkit soal pengorbanan. Kalau nyatanya kamu sendiri yang cuma jadi beban aku. Sabar ya Egi, jangan emosi menghadapi orang yang gak tahu caranya menjaga martabat. Diam ya kamu, perempuan perusak rumah tangga orang. Jangan ikut campur urusan rumah tangga aku. Cukup Luna, jangan pernah kamu bentak Yuni. Asal kamu tahu, selama ini aku muak hidup bareng kamu yang kerjanya cuma ngomel dan gak pernah berkembang sedikit pun. Tega kamu, Egi. Dulu kamu bilang aku ratu kamu, tapi sekarang kamu injak-injak harga diri aku. Sadar diri dong Luna, kamu itu cuma bawa sial dan bikin malu aku. Mulai malam ini juga aku mau kita cerai. Keputusan Egi sudah tepat Mbak Luna. Lebih baik kita akhiri saja drama rumah tangga ini daripada saling menyiksa. Kamu mau ceraikan aku demi perempuan ini, Egi? Baiklah kalau itu mau kamu. Siapkan surat cerainya malam ini juga dan kita selesaikan semuanya. Cepat, tanda tangan surat cerai itu sekarang Luna. Jangan buang-buang waktu aku buat ngurus rumah tangga kita yang udah hancur. Secepat ini kamu buang aku, Egi. Padahal dulu kamu janji bakal jaga aku sampai maut memisahkan. Halo, janji manis itu cuma masa lalu. Sekarang kenyataannya ya beda. Aku mau hidup bahagia sama si Yuni, bukan sama perempuan putus sekolah yang cuma jadi beban. Luna, kamu jangan mau dipaksa tanda tangan surat itu sembarangan. Udah terlambat, Hana. Semua impian indah masa muda aku udah mati malam ini. Jangan bodoh Luna, jangan hancurin sisa harga diri kamu cuma buat cowok pengecut ini. Anak, jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Kalau sahabat kamu ini nggak mau tanda tangan sekarang, aku bakal pastiin hidupnya menderita. Udah, Hana, biarin aku tanda tangani sekarang, biar dia puas dan pergi dari hidup aku selamanya. Luna, jangan lakuin itu. Pikirin lagi masa depan kamu setelah ini. Gak ada lagi yang perlu dipikirin, Hana. Semuanya udah selesai. Masa depan aku udah habis sejak hari aku putus sekolah. Bagus kalau kamu akhirnya sadar. Duh, panas banget ya, Hana. Rasanya kepala aku pusing banget mikirin nasib aku ke depan nanti gimana. Sabar ya Luna, panas hari ini nggak ada apa-apanya dibanding rasa sakit yang kamu lewatin semalam. Iya, Hana, aku ini memang perempuan paling bodoh yang rela membuang ijazah SMA demi mengejar cinta sesaat. Kamu jangan menyalahkan diri sendiri terus Luna, nasi udah menjadi bubur. Yang terpenting sekarang kamu fokus lagi untuk menata kembali puing-puing yang udah hancur. Untung ada kamu di samping aku, Hana. Kalau nggak ada kamu, aku bener-bener gak tahu harus minta tolong ke siapa. Udah, nggak usah sungkan, kita kan sahabat. Nah, itu busnya udah datang. Ayo kita siap-siap, pegang erat tiket busnya ya. Terima kasih ya, Hana. Kamu emang sahabat terbaik aku. Kerjaan kamu tiap hari rajin banget, Luna. Istirahat dulu sebentar daripada nanti kamu pingsan. Enggak apa-apa, Bu. Aku harus tetap semangat buat bayar sewa kamar minggu ini. Kamu tahu nggak ibu-ibu, si Luna janda muda yang dulu kabur nikah waktu masih SMA ya, kasihan banget ya sekarang hidupnya, susah banget jadi kuli pasar gara-gara dulu bodoh nggak mau namatin sekolah. Udah, Luna, nggak usah dengerin orang-orang nyinyir. Anggap aja itu angin lalu ya.
Aku udah kebal kok, Bu. Mau gimana lagi? Ini memang resiko dari keputusan masa lalu yang aku ambil. Memang anak muda itu harusnya jangan gampang termakan rayuan manis dulu kalau pendidikannya belum selesai. Bener itu Bu Mirna, harga sebuah ijazah sekolah jauh lebih mahal dari cinta. Kalau cinta akhirnya cuma ninggalin luka. Yang penting sekarang kamu udah sadar dan mau berusaha tanpa minta-minta ke orang lain. Terima kasih banyak ya Bu, nasihat Ibu bikin aku lebih kuat buat hadapin hari-hari berat di pasar ini. Lihat deh anak kita itu lucu banget mainan balon. Untung dulu keputusan kita buat bangun keluarga ini berjalan dengan sempurna, Egi. Bener Yuni, hidup aku sekarang rasanya lengkap tanpa ada beban pikiran apapun. Karir di kantor lancar, punya istri hebat dan anak yang pintar. Papa, Mama, balon aku terbang ke pohon. Ayo tangkap, ayo tangkap. Wah, anak papa jago banget mainnya. Ayo kita kejar sama-sama ya balonnya. Mama tunggu di sini dulu ya. Ya, hati-hati ya mainnya. Tenang, Mama. Ayo kita nikmatin sore yang indah ini bersama-sama. Senangnya hidup kita sekarang udah sangat bahagia, Egi. Betul, masa lalu yang gak penting itu udah jauh kita tinggalkan buat selamanya. Kalau begitu sana main dulu. Sebentar lagi kita siap-siap pulang ke rumah ya sayang. Ya ampun, itu kan mobil Egi sama selingkuhannya. Dari kejauhan aja kelihatan banget ya kalau hidup mereka bahagia tanpa ada beban sedikit pun setelah menghancurkan hidup aku. Duh, hujan deras di luar malam ini bikin suasana di dalam kabin mobil mewah kita makin terasa nyaman banget ya sayang. Untung banget tadi sempat mampir beli makan hangat buat anak kita di rumah. Iya, bener banget, hidup kita sekarang udah sempurna dan berkecukupan. Gak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang bikin pusing kepala kayak perempuan pembawa sial itu. Lihatlah, mereka berdua tertawa di atas penderitaan aku. Semua janji manis dulu cuma kebohongan busuk yang merenggut masa depan sekolah aku di usia 18 tahun. Makanya jadi orang itu harus punya pendidikan dan masa depan yang jelas supaya nggak bernasib malam jadi orang susah di pinggir jalan. Benar, pilihan hidup kamu buat tinggalin masa lalu yang bodoh itu adalah keputusan terbaik yang pernah kamu ambil seumur hidup. Kenapa takdir hidup aku harus jadi sebegini hancurnya? Gara-gara cinta buta di masa remaja. Harga diri sebuah kebodohan menukar ijazah sekolah demi cowok egois ternyata semahal dan sepahit ini. Let's go, kita harus buru-buru sampai rumah mewah buat kumpul hangat sama anak tercinta. Gak ada masa lalu yang menyedihkan. Hidup kita sekarang udah jauh lebih melangkah maju ke depan. Cinta tak selamanya indah. Menukar masa depan demi cinta sesaat gak akan pernah sebanding dengan penderitaan abadi ini.